Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B, mata kuliah Biokimia 2, dengan saya sendiri yaitu Nazwa Nabila dan ujung NIM 020 dengan teman saya. Saya Yuni Kurniawati dengan ujung NIM 014. Saya Sundasa Afifah dengan ujung NIM 064. Di mana pada video kali ini kami akan menunjukkan mengenai siklus asam sitrat. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami siklus asam sitrat. Materi singkat: siklus asam sitrat juga dikenal sebagai siklus Krebs atau siklus TCA atau tricarboxyl exit cycle, adalah serangkaian reaksi biokimia yang terjadi di dalam mitokondria sel eukariotik. Proses ini merupakan bagian penting dari respirasi seluler yang berfungsi untuk mengoksidasi asetil CoA menjadi karbon dioksida sambil menghasilkan energi dalam bentuk ATP, NADH, dan FADH2. Bahan atau sampel dan alat. Alat yang digunakan yaitu laptop dan handphone dalam pembuatan serta editing video, serta aplikasi yang digunakan dalam editing video, CapCut, dan Canva. Untuk bahannya itu sendiri itu tidak ada. Prosedur proyek. Siklus asam sitrat adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi dalam matriks mitokondria. Siklus ini menggunakan asetil CoA yang berasal dari pemecahan gula dan lemak untuk membentuk ATP, NADH, dan juga FADH2, serta karbon dioksida. NADH dan FADH2 dapat digunakan untuk membentuk ATP tambahan melalui rantai transport elektron. Siklus asam sitrat memiliki banyak nama, termasuk siklus trikarboksilat dan juga siklus Krebs. Terdapat dua tahap siklus asam sitrat. Yang pertama, asam pirufat yang dihasilkan dari glikolisis diubah menjadi asetil CoA. Proses ini melibatkan penghilangan gugus karboksil dari asam pirufat yang menghasilkan karbon dioksida dan juga menghasilkan NADH. Yang kedua, asetil CoA bergabung dengan oksaloasetat untuk membentuk asam sitrat. Siklus ini terdiri dari serangkaian reaksi yang mengubah asam sitrat menjadi oksaloasetat sambil melepaskan dua molekul karbon dioksida dan menghasilkan energi dalam bentuk NADH, FADH2, dan ATP. Proses ini melibatkan 8 langkah biokimia yang dikatalisis oleh berbagai enzim. Asam sitrat mengacu pada sitrat yang diproduksi pada langkah pertama jalur tersebut. Nama asam trikarboksilat berasal dari 3 karbon dioksida yang diproduksi untuk setiap pirufat yang teroksidasi penuh. Krebs mengacu pada Hans Adolf Krebs yang mengidentifikasi siklus ini pada tahun 1937. Ia akhirnya dianugerahi hadiah Nobel untuk fisiologi dan kedokteran pada tahun 1953 untuk penemuannya. Reaksi siklus asam sitrat adalah sebagai berikut. Langkah pertama, siklus asam sitrat, enzim yang disebut dengan sitrat sintase menggabungkan gugus asetil 2 karbon dari asetil CoA dengan oksaloasetat 4 karbon untuk membentuk sitrat 6 karbon. Langkah kedua, enzim yang disebut dengan akonitase mengubah asam sitrat menjadi isositrat. Langkah ketiga, enzim isositrat dehidrogenase mengoksidasi isositrat molekul 6 karbon menjadi alfa-ketoglutarat 5 karbon. Karbon yang hilang dilepaskan sebagai karbon dioksida dan 1 NADH juga terbentuk. Karbon dioksida yang dilepaskan awalnya merupakan bagian dari oksaloasetat dan bukan asetil CoA. Langkah keempat, enzim yang disebut dengan alfa-ketoglutarat dehidrogenase mengubah alfa-ketoglutarat menjadi suksinil CoA 4 karbon. Mirip dengan langkah ketiga, reaksi ini menghasilkan 1 karbon dioksida dan 1 NADH. Langkah kelima, enzim suksinil CoA sintase mengubah suksinil CoA menjadi suksinat. Ini menghasilkan GTP yang diubah menjadi ATP. Yang langkah keenam, enzim yang disebut dengan suksinat dehidrogenase mengubah suksinat menjadi fumarat. Langkah ini menghasilkan 1 FADH2. Langkah ketujuh, enzim fumarat hidratase mengubah fumarat menjadi malat. Langkah ke-8, pada langkah terakhir dari siklus ini, enzim malat dehidrogenase mengubah malat menjadi oksaloasetat seperti semula. Langkah yang melibatkan dehidrogenase sebuah koenzim dihasilkan. Di sini, koenzimnya adalah NADH. Oksaloasetat yang dihasilkan kembali melalui siklus asam sitrat sekarang siap untuk bergabung menjadi kelompok asetil lain dan mulai siklus untuk kedua kalinya. Untuk setiap satu glukosa yang dipecah melalui glikolisis 2 pirufat akan dihasilkan. 2 pirufat ini akan menghasilkan 2 asetil CoA. Jadi, untuk setiap satu glukosa, 2 asetil CoA akan dibuat dan 2 putaran siklus akan terjadi.
Kesimpulan, siklus asam sitrat atau siklus Krebs merupakan proses metabolisme penting yang terjadi dalam mitokondria sel. Siklus ini berfungsi untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP, serta menghasilkan molekul pembawa energi lainnya seperti NADH dan juga FADH2 yang digunakan dalam rantai transport elektron. Inilah video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.